Halo. Halo. Ya, hostnya siapa hostnya? Siapa Yohana hostnya? Evan, Pak Evan. Evan. Mana Evan? Ya, Pak. Ya, itu yang nggak buka kamera, dikeluarin aja. Ya, Pak. Ya, sebelum mulai. Kalau udah mulai, semua kamera dibuka. Karena kita nggak tahu, di sana dia ikut ibadah atau enggak. Shalom semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah ini. Sebelum ibadah dimulai, diharapkan semuanya untuk menyalakan kamera dan mematikan mic-nya ya, agar ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Halo semuanya. Halo Dea. Halo, Dea. Halo. Teman-teman, ibadah kita kali ini bakal beda dari ibadah biasanya loh. Emang apa nih yang beda Dea? Jadi, hari ini kita akan mengadakan ibadah pelepasan dari kelas 12. Wih, pasti bakal seru banget ya. Nah iya pastinya, makanya jangan sampai ada yang live dari Zoom ini ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, mari pertama-tama kita dengarkan kata sambutan dari pembina Roh Kris kita, yaitu Pak Pendeta Agustinus Gulo. Untuk Pak Agus, dipersilahkan. Oke. Ya, terima kasih MC atau WL ya. Sebenarnya saya belum siap nih mau ngomong apa. Karena kata sambutan ditaruh di awal, tapi tidak masalah. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan atau arahan ini. Baik, dalam ibadah kita kali ini memang spesial ya. Spesial tidak seperti biasanya karena biasanya kan ibadah rohani saja. Namun saat ini ibadahnya bukan hanya sekedar ibadah rohani, tapi lebih dari itu ibadah pelepasan untuk kelas 12. Bagaimanapun kelas 12 ini adalah mereka-mereka yang beragama Kristen dan Katolik yang selalu bersama-sama dengan kita dalam ibadah, dalam kelas agama Kristen. Mereka adalah bagian dari kita. Tidak mungkin kita biarkan mereka begitu saja lulus, ya udah terserah mau mau keluar dari sekolah atau bagaimana, ya terserahlah, kan nggak begitu. Nah, mereka ini adalah teman-teman kita, saudara kita dalam Tuhan, yang kita juga harus mengasihi mereka, memperlakukan mereka seperti diri kita sendiri, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam ibadah ini kita mari mengikutinya dengan hikmat Tuhan, kita ikutin dari awal sampai dengan akhirnya, dan mohon kepada setiap kalian untuk tertib ya, untuk tertib seperti yang saya himbau tadi di grup PJ dan juga yang baru saja di chat virtual ini, untuk semua menyalakan video ya, untuk semua menyalakan video. Jangan-jangan kalian menyalakan video tapi kalian tidak ada di sana karena tidak terkontrol ya, karena tidak terkontrol.
ya karena secara online seperti ini kan susah ya untuk kita tahu lebih jelasnya. Baik, silakan kita melaksanakan ibadah pelepasan ini dengan baik dan pastinya semua diberkati Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kak Yohana. Untuk Kak Yohana, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Shalom Pak Agus dan shalom juga untuk kakak kelas 12 yang spesial tamu kita hari ini, dan juga shalom buat teman-teman yang terkasih kelas 10 dan kelas 11. Ibadah hari ini memang berbeda banget ya, karena sekarang pelepasan kelas 12. Mungkin walaupun kelas 12 sudah tidak sekolah lagi di 45, tapi tetap menjadi bagian keluarga Rokris 45. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih atas jasa-jasa kakak kelas 12 yang pernah juga menjadi pengurus Rokris atau bagian-bagian yang pernah mengisi Rokris ini, dan tentunya pasti banyak kenangan di Rokris kita ini. Walaupun kelas 10 belum terlalu mengenal kelas 12, tetapi kita pasti tahu kita semua ini keluarga. Sebelumnya, aku cuma pengen ngucapin untuk kakak kelas 12, semoga sukses ke depannya dan mendapatkan universitas yang diimpikan dan juga cita-cita yang diinginkan. Semoga itu semua terkabul, karena proses yang telah kalian kerjakan hari ini pasti akan membuahkan hasil seperti proses yang telah kalian kerjakan. Terima kasih untuk kakak kelas 12. Sebelumnya, untuk perpisahan ini saya ada memberikan video perpisahan dari kelas 10, kelas 11 dari pengurus. Boleh ditampilkan, Teh? Mungkin video ini tidak seberapa, tapi hanya ucapan-ucapan tulus kami, kesan pesan kami dari pengurus untuk kakak kelas 12. Boleh ditampilkan, Rey? Ini masih banyak yang belum buka video ya. Iya, sebelumnya tolong buka video dulu ya, supaya kita lebih enak. Ya. Oke, nanti pas ibadah semua buka videonya ya. Ega ya. Tolong jadiin saya co-host. Maaf, Rey, itu kayaknya salah video deh. Rey, tolong, itu salah video. Mohon maaf semuanya. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis sebentar.
Mungkin karena kesalahan teknis kita bisa tonton di next aja, boleh di next aja dulu buat WL. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yohana untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Rohkris kita tahun ajaran 2019-2020, yaitu Kak Anggi. Untuk Kak Anggi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih WL karena sudah mempersilahkan saya. Shalom semuanya, selamat siang. Shalom, selamat siang. Selamat siang, Kak. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agustinus Gulo, STH MPDK, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus semuanya karena sudah membuatkan acara perpisahan kelas 12 ini. Dan di sini saya akan mengucapkan terima kasih untuk Pak Agus karena sudah mau selalu sabar untuk membimbing dan mendidik kami angkatan 2021, dan akhirnya kami dapat siap dan mantap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan pesan saya itu sehat selalu ya Pak, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengurus Rohkris sekarang 2020-2021, kalian keren banget guys, karena saya tahu bahwa dalam masa pandemi ini tuh sangat susah untuk mengumpulkan dan mengenal satu sama lain. Tapi kalian nih dengan pembuktian kalian sekarang, kalian melaksanakan program kerja kalian mulai dari ibadah hari Jumat ini, dan kalian melakukannya tuh dengan terus-menerus, itu sudah membuktikan bahwa kalian mampu untuk menghadapi keadaan yang baru ini. Buat pengurus sekarang, sukses terus dan selalu melayani dengan sepenuh hati ya. Buat kelas 12, teman-teman kelas 12, waktu tuh akan terus berjalan dan nggak bisa diputar kembali. Dan kita telah melewati beribu-ribu atau episode-episode yang kekumpul menjadi satu, teman-teman. Ada lembar-lembar sukacita, lucu, menarik, menyebalkan, memalukan, menyedihkan, dan juga membahagiakan. Entah berapa banyak itu kisah yang kita lalui bersama, paling tidak akan ada sebutir harapan yang nantinya akan ada dalam kehidupan kita, dan banyak sekali tantangan-tantangan yang ada nanti ke depannya. Dan buat teman-teman kelas 12, semangat untuk menjalani dan mengejar cita-cita kalian, sukses mengejar masa depan kalian, dan selamat menjalani kehidupan yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya. Buat adik-adik kelas 11 dan kelas 10, itu saya berharap kalian tetap terus berpartisipasi dalam acara Rohkris yang diadakan pengurus. Dan semangat buat belajarnya dan juga sukses ujian-ujiannya, serta jangan lupa kita angkatan 2021. Dan untuk mengakhiri pembicaraan saya kali ini, mari kita saksikan sebuah video yang berisi kenangan angkatan 2021. Buat hostnya boleh di-share video yang tadi ya.
Bapak, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku
Terima kasih Kak Anggi untuk kata sambutan dan videonya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mungkin Kak Yohana ingin menambahkan beberapa kata. Untuk Kak Yohana, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Anggi. Tadi video sangat mengharukan sekali ya, banyak kenangan-kenangan kita ya, yang sudah terekam dan dapat kita lihat dengan ulang walaupun tidak semuanya, tapi itu sudah sangat cukup untuk kita mengenang kenangan-kenangan kita pada saat sebelum pandemi. Dan sebelumnya karena tadi ada kesalahan teknis sistem, jadi akan ditampilkan video dari pengurus pesan dan pesannya. Untuk Ray boleh ditampilkan. Terima kasih. Shalom kakak kelas 12, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja dong. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Cie udah lulus, selamat ya atas kelulusannya. Aku harap kalian mendapatkan universitas yang terbaik dan terbagus yang seperti kalian inginkan. Dan juga yang paling penting jangan lupa berdoa dengan Tuhan. Dan jangan lupa dengan Rockers 45 Jakarta, karena kalian tetap keluarga kami. Sukses terus ya, bye! Shalom, aku mau ngucapin selamat buat kelulusan kakak-kakak. Semoga kakak semua bisa dapetin universitas yang kalian mau, dan semoga di universitas kalian bisa belajar lebih baik lagi. Shalom kakak kelas 12, selamat ya udah lulus SMA-nya. Semangat kuliahnya. Jangan bosan-bosan ya kak untuk terus melayani Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Rockers 45. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak kelas 12. Selamat ya atas lulusannya. Saya berharap kalian semua akan mendapatkan universitas atau perguruan tinggi terbaik. Dan saya juga doakan agar kalian tetap menjadi pribadi yang selalu setia akan Kristus dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Halo kakak-kakak kelas 12. Selamat ya kalian udah lulus 100%. Gua harap kalian bisa diterima ya di kampus favorit kalian dan kalian bisa berhasil dalam studi maupun kegiatan kalian. Gue juga mau berterima kasih banyak nih buat kalian karena kalian udah menjadi kakak kelas yang baik banget selama 2 tahun buat kita. Pokoknya kalian harus tetap mengandalkan Tuhan ya dalam segala hal, dan gue rasa sekian sih dari gue. Sekali lagi selamat ya. Shalom, selamat untuk kelulusannya ya kak. Semangat dan sukses terus untuk kedepannya. Jangan bosan-bosan untuk melayani Tuhan ya kak. Dan Yesus memberkati. Untuk semua kakak kelas 12 yang telah lulus dari SMA Negeri 45, tetap semangat, sukses selalu, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat juga untuk menempuh ke jenjang yang berikutnya. Ya, sekian video dari pengurus. Pesan dan kesan ini tulus dari hati kami untuk kelas 12. Terima kasih banyak telah hadir di Rockers kita ini. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Saya balikkan ke WL. Terima kasih Kak Yohana. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, satukanlah hati kami.
Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di mana kami dapat berkumpul kembali di ibadah kami kali ini melalui Zoom ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Mengangkat satu lagu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, dia tuh bisnis deh, bisnis manajemen. Nyambungnya ke kayaknya preferensi gitu deh. Buat ada prodinya di gua tuh. Ada iya. Kewirausahaan bahasa apa ini? Bisnis. Ya, bisnis bisnis ini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Shalom, Pak. Ya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah bagaimana biasa kita lakukan, dan ada satu yang istimewa di mana anak kelas 12 kita boleh lepas dari komunitas kita Rompis, namun bisa kembali lagi gitu ya,
tidak berarti bahwa tidak boleh ikut ibadah Rokris, bukan seperti itu ya maksudnya ya. Nah, maksudnya dalam wadah Rokris SMA 45 kita secara resmi untuk melepaskan kalian supaya kalian boleh nanti di luar sana bisa melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan jika ada di antara kalian yang bekerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak dan sebagainya. Anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saat ini dalam masa pandemi banyak hal-hal yang luar biasa yang kita alami, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tadi belum berdoa kan ya? Berdoa untuk khotbah ya belum ya? Oke, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau dari awal sampai dengan pertengahan hingga dengan kami mendengarkan tentang firman besar ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini sampai dengan akhirnya ibadah ini, sehingga kami betul-betul melaksanakan ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan. Puji-puji Engkau Tuhan, kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya bukan hamba yang berbicara, biarkanlah Tuhan yang berbicara kepada kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh berhati oleh firman. Puji-puji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema khotbah yang diberikan oleh Rokris kepada saya, yaitu Tuhan memiliki rencana indah. Ya, Tuhan memiliki rencana indah di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Jadi ayat Alkitab yang saya pilih yaitu terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat kita semua. Judul perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayatnya yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Aku tahu, aku di situ adalah Allah, bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku di situ yaitu Ayub sendiri gitu ya. Ayub sendiri mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau adalah Allah, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, di rumah, di tempat orang tua bekerja, atau dimanapun gitu ya, bersyukur sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin itu pada semua masih diberikan kesehatan dari Tuhan, dan saya juga masih dalam keadaan sehat, dan masih dicukupkan oleh Tuhan untuk segala kebutuhan kita, itu yang terutama. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini memang serba terbatas, ya. Tidak terkecuali ketika kita ibadah seperti ini, ya. Suara musiknya kemana, ya, suara kita kemana, ya kan? Jadi suka delay, ya, suka delay. Nah itu akan suatu contoh, ya, suatu contoh keterbatasan, kekurangan dalam masa-masa online. Nah, kemudian ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak terkecuali juga bagi mereka-mereka yang lulus dari sekolah, ya, lulus kelas 6, ya, kemudian lulus kelas 3, kelas berapa? Kelas 9, ya, lulus kelas 12. Bahkan di perkuliahan pun juga ketika mereka melaksanakan apa itu namanya? Wisuda, ya, mereka melakukannya secara virtual. Jadi semua dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh tatap muka, ya, semua serba terbatas. Jadi dilakukan dalam cara-cara. Nah, dan tidak hanya itu yang kita hadapi, ya.
termasuk juga masalah-masalah dalam kesehatan kita, berbagai-bagai penyakit timbul ya yang menyusul COVID-19 dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga kita masing-masing, permasalahan nanti ketika anak kelas 12 ya, karena ini anak kelas 12 dalam acara yang kita laksanakan sekarang. Nah, mereka lulus ya, dinyatakan lulus oleh sekolah dan sudah dinyatakan lulus 100% oleh sekolah dalam rapat pleno kami ketika itu. Dan tidak hanya ini sampai di sini saja perjuangan kalian, perjuangannya adalah ketika nanti kalian mungkin melanjut ke jenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi. Nah, kemudian ketika misalnya kalian tidak melanjut kuliah, namun kalian memilih untuk bekerja. Setelah bekerja beberapa tahun baru kalian mau kuliah, atau dua-duanya kerja sambil kuliah, kan seperti itu. Nah, ini kan satu persoalan baru yang muncul ya dalam diri kita. Nah, karena ini ya foto untuk Rokris dan juga pelepasan kelas 12, jadi saya bicaranya dua bidang gitu ya. Nah, jadi kepada kalian semua. Bagi anak kelas 10 dan kelas 11, apa yang menjadi problem buat kalian? Problem buat kalian adalah dalam hal belajar. Nah, terlalu lama di rumah, ya kan? Terlalu lama di rumah bosan belajar, ya kan? Nah, ada tugas udahlah ntar dulu dikerjakan lah, ya kan? Nah, itu kan problem, ya. Ntar dulu dikerjakan lah. Nah, nunggu waktunya mau mepet, nah baru dikerjakan. Nah, kemudian kalau kita tatap muka di sekolah, ya. Ada guru baru datang, kita biasa langsung mengenal mukanya seperti, oh ini Pak Guru yang namanya Bapak ini, oh ini Ibu Guru namanya Ibu ini, ya kan? Kita langsung bisa salaman. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini nggak bisa sebenarnya. Tidak terkecuali juga kami, ya. Nggak bisa bertemu. Ya. Paling kalau kita misalnya virtual, ya kan, oh Bapak ini ya, oh iya, oke saya, tapi hanya sekedar begitu aja, gitu. Tapi nggak pernah ketemu. Ya. Nah, untuk semua ini bagaimanapun juga kita harus bersyukur. Ya. Semua ini terjadi oleh karena rencana Tuhan. Ya. Oke, dalam kitab Ayub ini, ya, kitab Ayub ini mengisahkan tentang Ayub sendiri, gitu ya. Ayub sendiri, dan Ayub ini merupakan gambaran, ya, merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Apa yang dialami Ayub dalam rencana Tuhan, di mana dia mengalami berbagai penderitaan. Ya. Dan itu adalah gambaran ya, yang akan ya, dialami oleh Yesus sendiri. Dan ini adalah merupakan satu penggenapan. Ya. Ini adalah merupakan satu penggenapan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana tema dari pasal 42 ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ya, itu judul perikopnya. Nah, saya bacakan sekali lagi. Aku tahu, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya ada sesuatu hal yang dialami oleh seseorang, yang dialami oleh Ayub ini, ya, yang menurut dia seharusnya dia tidak mengatakan seperti itu. Seharusnya dia tidak berbuat seperti itu, tapi sudah terlanjur, ya. Nah, atau dengan kata lain sudah terlanjur basah gitu, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ayub? Nah, kadang kita kalau menghadapi masalah, ya, kalau kita menghadapi masalah, kita menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara dia. Saya kan udah pinter, ya. Kenapa nilai saya jelek? Oh ini gara-gara sini. Nah, kalau kita nggak bisa menyalahkan si guru itu, kita pasti menyalahkan apa yang terakhir sekali. Yang paling terakhir. Biasanya siapa yang kalian menyalahkan? Kalian sudah pintar, merasa diri paling pintar, udah bisa. Yang salahkan. Oh ini Tuhan tidak adil. Oh ini Tuhan kurang peduli dengan saya. Oh Tuhan tidak baik lagi dengan saya. Pasti salahkan Tuhan. Ya. Kenapa dia tidak menerima, ya, apa yang sesuai dengan keinginannya dia? Untuk anak-anak kelas 12, mungkin kamu berpikir, oh saya pasti dapat
nilai paling tinggi dan saya dapat jalur undangan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya tidak. Apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Apakah kita harus menyalahkan sekolah? Ataukah kita menyalahkan orang tua kita, tempat les kita, dan segala macam? Dan apapun. Ya. Atau untuk anak kelas 10 dan 11. Ketika kalian mendapatkan nilai yang jelek, ya, contoh untuk agama Kristen. Ya. Ini Pak Agus, aduh, ada sesuatu nih dari Pak Agus nih, ini benar ini Pak Agus ngasih nilai saya jelek begini. Ya kan? Ya, oh ini nggak benar. Saya kan udah mengumpulin tugas keterampilan, tapi kok nilai saya di depan orang tuanya. Pak, Mak, saya udah kumpulin tugas keterampilan, Mak. Padahal apa? Padahal bohong. Ya kan? Ya, di depan orang tuanya dia udah kumpulin tugas keterampilan. Ketika orang tuanya bertanya, kenapa nilaimu kosong, Nak? Aduh, nggak tahu tuh Pak Agus tuh. Aduh, benar Pak Agus ini. Tidak ngasih nilai pada kita. Sering menyalahkan siapapun. Nah, demikian juga yang dialami oleh Ayub ini. Ya, ketika dia mengalami satu penderitaan, ya, di mana dia mengalami suatu penyakit, gitu ya, suatu penyakit di mana dia penyakit kulit, gitu. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Sampai istrinya bilang, kutuki aja itu Tuhan. Masakan dia tidak bisa menolongmu? Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub masih percaya kepada Tuhan. Ayub masih percaya akan pemulihan daripada Tuhan. Ya. Ayub masih berharap, ya, dan sangat yakin bahwa Tuhan pasti memulihkan. Dalam proses berjalannya waktu, sebagai manusia tentu, kalau terlalu lama dalam satu penderitaan, dalam satu kesengsaraan, tentu seperti yang saya bilang tadi, di dalam diri Ayub mengatakan, Tuhan, salahku apa Tuhan? Kok sampai Tuhan memberikan saya penyakit begini? Nah, kenapa bisa muncul dalam pikiran seperti itu? Ya, karena faktor lingkungan, ya, di mana teman-temannya ketika itu datang kepada Ayub dan mereka memperdebatkan sesuatu hal, yaitu mungkin ini karena dosamu nih, udah bertobatlah kau Ayub, gitu kan? Bertobatlah kau secepatnya Ayub. Ini dosamu ini begini. Ayub bilang, oh saya tidak punya dosa, saya justru orang saleh, gitu. Kalau kita baca di dalam Ayub 1, ya, Ayub 1 ayat 2. Ayub pasal 1 ayat 2. Oke, pasal 1 gitu ya. Pasal 1 di awal-awal itu, ya. Dijelaskan di situ bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur. Yang lalu menggerutu, ya. Ini Tuhan, kenapa ini Tuhan? Bertanya-tanya kepada, bagaimana saya harus melakukan apa lagi nih Tuhan? Ya. Apa dosa saya? Mengapa saya mengalami ini dan itu? Macam-macam. Nah, sering terjadi itu dalam diri kita. Padahal kita tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan yang baik, ya, yang terindah dalam hidup kita. Lalu sekarang bagaimana cara kita agar hasil dari rencana Tuhan bisa terrealisasi, bisa terlaksana dalam kehidupan kita? Ya. Tidak ada sesuatu hal yang kita dapatkan yang baik, yang terbaik tanpa proses yang baik yang kita ikuti. Sesuatu yang keberhasilan yang instan itu biasanya gagalnya cepat. Ya. Coba kita perhatikan yang para koruptor di luar sana, pejabat-pejabat yang dipercaya. Ya. Nah, karena gampang untuk mendapatkan jabatan, ya, maka dapat juga untuk korupsi. Gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya melalui proses yang sulit, ya, proses yang sulit, anak-anak kelas 11, bolehlah kalian sekarang misalkan kalian tidak mendapat jalur undangan, atau misalnya kalian orang tua kalian harus membayar uang kuliah kalian tanpa subsidi dari pemerintah. Ya. Tapi ingat, ya, firman Tuhan,
bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Jangan kita selalu berpikir negatif terhadap sesuatu yang terjadi. Jangan. Ya, jangan. Nah, bagaimana supaya cara agar hasil dari rencana Tuhan itu bisa terrealisasi, biar cepat terlaksana dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap percaya, miliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, berpengharapan tentang rencana Allah datang tepat pada waktu. Ini yang pertama yang harus dipahami. Ya. Kita harus mengimani, kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa janji Tuhan, ya, rencana Tuhan, hasil dari rencana Tuhan, ya, itu terjadi tepat pada waktu. Yang kedua, anak-anak sekalian, ya, yang kedua seperti Ayub tadi, ya, dia hidup saleh, ya, dia hidup jujur, hidup berkenan kepada Allah atau hidup benar, sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Jangan lari kepada tempat itu ketika ada masalah. Ya, jangan lari kepada teman-teman yang nggak benar ketika menghadapi masalah. Jangan lari kepada rokok bagi yang cowok, ya, ketika mengalami masalah. Jangan lari kepada minuman keras bagi wanita, ya. Jangan lari kepada apa biasanya, ya? Apa biasanya kalau wanita ini? Ngomongin orang gitu, ya. Oh, menyalahkan siapapun, oh gini, jangan, ya. Ya. Lari kemana? Datang kepada kita hidup benar, sekalipun banyak masalah yang ada. Jangankan kalian, ya, yang menghadapi masalah. Saya juga banyak masalah ini sekarang, ya. Tapi saya optimis. Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan pasti tolong. Nah, yang ketiga itu tadi yang kedua. Yang ketiga, harus sabar, ya. Harus sabar melewati proses ujian dari Tuhan. Ayub menerima ujian dari Tuhan. Sengaja Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub. Sengaja. Padahal Ayub udah menunjukkan kehidupan yang saleh, sudah menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang jujur, tapi toh juga tetap aja menghadapi yang namanya masalah yang tadi. Dan yang lebih beratnya lagi, sampai anak-anaknya mati semua. Musibah yang luar biasa yang dialami. Hartanya semua, ternaknya habis. Ya. Tapi karena ketekunannya, dia sabar melewati proses ujian itu. Maka kalau kita baca keseluruhan dari kitab Ayub, Tuhan mengembalikan kepadanya berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali lipat. Jadikan setiap persoalan, setiap masalah yang dihadapi itu sebagai ujian dari Tuhan. Ketika Anda dan saya lulus dari ujian itu, ya, maka terjadilah, ya, rancangan Tuhan itu, ya, rencana Tuhan yang terbaik itu kita lanjut. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan. Dan itu biasanya abadi, membuat hidup kita lebih bahagia, ya, lebih bahagia. Oke, yang keempat. Yang keempat itu adalah percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya, Tuhan tahu yang terbaik bagi kalian anak kelas 12. Ketika lulus ini, kamu menginginkan misalnya mau melanjut ke sekolah dokter, ya. Kamu menginginkan melanjut ke sekolah apa, misalnya mengambil jurusan kelautan misalnya, contoh aja ya, mengambil jurusan akuntansi atau apa gitu. Ya, tapi ternyata gagal. Nah, jadikanlah kegagalan ini, ya, sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita bawa happy aja. Kita bawa happy. Ya, jangan dibawa pusing. Percaya bahwa Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan tahu. Ya.
Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jangan jadikan kegagalan itu akhir dari segala-galanya. Oh, saya udah gagal, ya udah pusing lah, udahlah. Jangan, ya, jangan seperti itu. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk terus berjuang dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya, mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang terakhir, anak-anak sekalian, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya, apa yang kita alami saat ini. Dan Allah lah yang bertindak menggenapi janji. Sudah merencanakan yang terbaik pada kita masing-masing. Cuma kita nggak tahu. Kita itu nggak tahu nih. Rencana Tuhan yang terbaik itu apa sih buat kita? Kita itu nggak tahu. Nah, jadi kita serahkan kepada dengan kejujuran hati kita, ketulusan hati kita menyampaikan kepada Tuhan, maka biarlah apa yang kita lakukan itu bisa menjadi penggerak, bisa menjadi dorongan Tuhan cepat-cepat menggenapi janji, menggenapi rencananya di dalam kehidupan. Amin, anak-anak sekalian. Amin. Seperti itu. Ya. Kesimpulan dari ini semua adalah bergembiralah, ya. Bergembiralah menanti jawaban dari Tuhan atas rencananya yang mulia bagi setiap kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Evan tolong baca Evan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, itu. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kita ya bergembira, ya kita bergembira menanti jawaban dari Tuhan atas rencananya. Jadi dalam kesulitan sekalipun kita berusaha untuk bergembira. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur, ya obat yang manjur. Nah, jadi semua orang pasti pernah mengalami persoalan ini, pernah mengalami masalah, pernah mengalami kegagalan. Ya, saya sering mengalami kegagalan, tapi saya cuekin aja kegagalan. Ya, kenapa? Karena saya optimis orang. Ya, saya tidak mudah menyerah. Seperti itu. Saya tidak mudah menyerah, dan saya selalu berusaha untuk bermuka senyum, gitu ya, bermuka senyum. Dan dengan optimis kita yang tinggi, ya, maka kita pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan memiliki rencana yang indah. Mulai dari saat ini, jangan pernah meragukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jalani saja proses ini sampai Tuhan menjawabnya tepat pada waktu. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan lagi kepada WM. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya melalui pengalaman hidup Ayub boleh membangkitkan semangat kami kembali. Boleh kami kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Anak-anak kelas 12 yang baru lulus ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati setiap mereka, menjamah hati mereka, dan satu hal ya Tuhan yang kami pinta kepadamu, kiranya Tuhan memberikan mereka yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup
kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti memberikan apapun itu kepada kami yang terbaik. Dan puji-puji Engkau, kami hamba berdoa untuk anak kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12 dan keseluruhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka, sukacita, hati yang selalu bersyukur ya Tuhan. Berdoa juga buat orang tua mereka dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Dan nama Yesus kami serahkan akan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, yang kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami. Amin. Ya, silakan dilanjut lagi. Terima kasih Pak Agus atas firman yang telah diberikan. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, mohon segera diaktifkan ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian, terima kasih untuk segalanya. Kita telah bertemu, saling mengasihi di masanya. Kita akan berpisah suatu hari nanti. Kita bertemu lagi dan saling mengisi. Ku rindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sampai kau pergi, ku ingin kau puji Engkau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang tak pernah kita lalui bersama-sama. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita telah bertemu, saling mengasihi di masanya. Kita akan berpisah suatu hari nanti. Kita bertemu lagi dan saling mengisi. Ku rindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sampai kau pergi, ku ingin kau puji Engkau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang tak pernah kita lalui bersama-sama. Teruskan pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Grace. Untuk Grace dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat pertolongan Tuhan. Kami dapat berkumpul melalui Zoom ini dengan baik tanpa adanya kendala. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang berada dekat kami maupun yang jauh dari kami. Kau yang berkati mereka, Tuhan, berikan kesehatan,
Jauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang merajalela ini, Kau lindungi keluarga-keluarga kami, berikan kelancaran dalam setiap rencananya. Terlebih Tuhan untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kesabaran dan kekuatan untuk terus sabar dalam membimbing kami dan terus dilimpahkan rezeki yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, dan orang di luar sana yang sedang mengalami sakit. Kau ikut campur tangan dengan penyakitnya Tuhan, Kau angkat segala penyakit itu. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu itu, segala penyakit yang menimpa mereka akan diangkat dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti semula lagi Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami ingin mendoakan pendidikan kami ini Tuhan, Kau berkati kelas 10 dan kelas 11 dalam pembelajaran online ini Tuhan, dan berkati kegiatan PAS yang akan dilaksanakan minggu depan Tuhan. Berkati juga kakak kelas kami kelas 12 Tuhan, agar bisa mulai persiapan untuk belajar masuk PTN Tuhan, dan agar lancar di setiap pilihan mereka. Kami tak bisa melakukannya sendiri Tuhan, kami andalkan Kau di setiap rencana kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kau tahu apa yang menimpa negara kami ini, lindungi dan selamatkanlah kami dari bencana alam yang menimpa negara kami. Dan jadikanlah negara Indonesia ini menjadi negara yang aman dan indah untuk ditinggali. Jadikanlah negara kami ini menjadi negara yang asri Tuhan. Dan jadikanlah Indonesia negara yang penuh berkat. Kau berkati juga pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara kami, agar dapat bekerja dengan baik untuk Indonesia. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang sedang berjuang untuk menghadapi pasien COVID-19 ini Tuhan. Kau lindungi dan kuatkan mereka. Berikan mereka kesabaran dan kesehatan agar bisa terus berjuang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan lagi untuk kakak kelas 12 kami Tuhan. Kau berkati mereka di setiap rencana mereka Tuhan. Apapun yang mereka pilih Tuhan, biarlah itu menjadi berkat buat Tuhan. Kau bimbing mereka Tuhan. Dan sertai mereka di setiap perjalanan langkah mereka Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk Pak Agus, dipersilakan memberi berkat. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada pengumuman, Yohana? Tidak ada, Pak. Tidak ada pengumuman. Oh, ini tidak terakhir doa Yabes. Ada Oh, doa ya, Yabes. ya, ya. Lanjut. Nanti Pak Agus mau ngomong ya setelah ibadah ya. Jangan bubar baik, dulu. Pak. Oke. Kenapa, Kak? Ke bawah dulu, ke bawah dulu.
kasih semuanya. Ibadah telah selesai. Happy Friday. Apakah Pak Agus ada pengumuman? Ya, terima kasih Gaby. Baik, untuk anak kelas 12, silakan angkat tangannya. Ayo coba saya mau lihat dulu berapa orang yang hadir. Oke, pakai ini aja, reaction itu di bawah. Tahu kan tombol di samping record itu? Satu, dua, Matthew, Julius. Stephen, 3, Anggi, 4. Mana lagi? Cuma ini aja. Siapa tadi? Oh, Kevin. Siapa lagi? Cuma itu aja, Anggi. Cuma berlima. Ada Floren, Pak. Floren mana Floren? Floren. Oh iya, Floren. Oke, berarti 6 ya? Kalian 6. Udah diinfokan ke yang lain, udah? Anggi? Udah, Pak. Oke, tapi tidak apa-apa. Ya, Pak Agus hanya menyampaikan terima kasih, kita sudah bersama-sama gitu ya, selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun, dari Pak Agus sudah masuk, sebelum kalian masuk 45 kan Pak Agus sudah masuk ya. Kalian masuk tahun berapa sih? 2018 ya? Betul ya? Iya, Pak. 2018. Nah, Pak Agus tuh masuk 2017, bulan Januari di SMA 45. Nah, artinya setahun saya lebih duluan dari kalian. Nah, artinya kalian ini didikan, ya, anak didik saya dari awal lah ya, dari kalian kelas 10, 11, 12 sampai kalian lulus sekarang. Nah, saya hanya berpesan kepada kalian, nah, seperti dari firman Tuhan sudah disampaikan, terus bergembira gitu ya, terus bergembira, harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik gitu ya untuk kalian semua. Kalian ikutin proses aja. Kalau misalnya kalian berkeinginan untuk lanjut, ya berjuang ya, berjuang. Kemudian jangan putus asa, jangan pantang menyerah ya, seperti itu. Tuhan pasti memberkati. Saya berdoa buat kalian, kalian semua menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Jangan melihat sekarang ya, jangan pernah melihat apa yang sudah lewat ya, tapi harus memandang jauh ke depan ya, rencana yang lebih besar. Jangan bermimpi biasa-biasa ya, bermimpi itu yang besar ya, bermimpi itu yang baik, yang gitu ya. Kemudian jangan pernah, ini pesan-pesan Pak Agus untuk kalian, jangan pernah tinggalkan ibadah ya. Pernah tinggalkan ibadah, nah, terus berdoa dan jaga kesehatan. Kita masih bersaudara dalam Tuhan di dalam Rompres SMA 45. Kapan-kapan kalian main di ibadah Rompres gitu ya. Ya, boleh Yohana, boleh. Nah, boleh banget Pak, boleh banget. Nah, itu sudah dibolehkan tuh sama Yohana ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Selamat atas kelulusan kalian semua, 100% ya. Kalian lulus semuanya. Salam untuk orang tua di rumah kalian masing-masing ya. Terus bersemangat, jaga kesehatan, apalagi dalam COVID-19 ini ya. Kita harus benar-benar ekstra menjaga diri gitu ya. Kemudian sampaikan salam saya juga ya untuk teman-temannya yang tidak sempat ikut join di virtual ini ya. Itu saja dari saya.
Tuhan Yesus memberkati untuk kelas 10 dan 11 ya, untuk kelas 10 dan 11. Untuk ibadah kita ini kan sudah sekolah tahu ya bahwa jadwalnya jam 1 siang mulainya sampai selesainya. Sampai selesainya setiap hari Jumat. Jadi jika ada guru yang minta waktu ini ya, waktu ibadah ini, nah, kalian berhak untuk menolak. Ya, misalnya kalian disuruh mengikuti remedial atau belajar, ya, kalian punya hak untuk ini untuk menjawab itu. Kalian menjawab bahwa kami ada ibadah. Nah, kalau misalnya gurunya kekeh harus mengikuti maunya si guru, ya, baru infokan ke saya. Nanti saya yang menyampaikan di grup kami di serba-serba. Nah, seperti tadi contoh ada satu kelas dan sudah clear, ya, jadi tetap ikut ibadah. Karena ini resmi masalahnya, ya, sudah terjadwal, sudah terschedule seperti itu, ya. Itu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian untuk yang belum mengerjakan tugas, ya, digecer segera selesaikan, ya. Minggu depan hari Senin ya udah ujian. Nah, bukan ujian PAS tapi PAT namanya, ya. Kalau PAS itu semester 1 atau semester ganjil gitu. Nah, kalau PAT itu semester genap. Itu saja dari saya, Tuhan berkati. Ada tambahan Yohana atau Anggi? Nggak ada Pak, mungkin Kanggi ada tambahan kata lagi. Tadi bagus loh itu, Gi. Tadi bagus videonya itu, aduh, bikin terharu ya. Dan untuk anak-anak kelas 10-11 juga, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa retreat gitu loh, ya kan? Bisa retreat. Ini sudah 1 tahun kosong nih, nggak ada kegiatan ya. Ada kegiatan. Jadi kita berdoa bersama biar cepat. Rencananya sih bulan Juli udah tatap muka katanya, gitu. Tapi belum tahu juga. Ya, belum ada keputusan resmi dari dinas atau dari kepala sekolah. Oke, Anggi, silakan Gi. Ada Anggi yang mau disampaikan lagi? Suaramu, Gi. Speaker. Udah cukup Pak saya. Oh, cukup. Oke. Ya. Tetap semangat ya. Kalian anak kelas 12. Oke, ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Oh ya, ada Kevin ya. Vin, gimana kabarmu, Vin? Baik, Pak. Baik sekali. Ya. Oke, mana Laura? Laura. Tadi udah masuk, Pak, tapi dia udah keluar. Oh, ya udah. Salam ya buat Laura juga. Ya, Pak. Oke. Cukup sekian, kita boleh live ya. Kita boleh live. Tuhan memberkati semuanya. Salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bagus. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.